Shalom Aleichem, Beshem Hamashiach, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kali ini kita akan melihat bagaimana seorang polemikus muslim, si Suma, terus mencoba menggunakan Alkitab untuk membenarkan keimanan Islamnya. Salah satu topik yang sering ia bicarakan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan seperti biasa, kutipannya ngawur dan jauh dari konteks. Benarkah Alkitab mendukung narasi Islam atau justru membantah secara telak? Mari kita bongkar logikanya dan lihat bagaimana kebenaran firman Tuhan itu justru semakin meneguhkan iman kita. Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini, silakan like, share, dan subscribe karena ini adalah perjalanan untuk menemukan kebenaran sejati dalam Kristus. Langsung saja kita mulai videonya. Lanjut. Dalam Muslim itu kan nabi-nabi itu sudah diberikan job masing-masing ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara Kristen itu biasa mengatakan seperti ini, kalau memang Nabi Isa Al-Masih itu bukan Tuhan, mengapa ketika hari penghakiman di akhir zaman itu, mengapa di dalam Al-Quran ditugaskan Nabi Isa, bukan Muhammad yang mereka junjung sebagai Rasulullah? Mengapa Nabi Isa yang ditugaskan untuk datang menghakimi seperti itu? Nah, itulah yang menjadi pegangan kekuatan bagi saudara-saudara Kristen bahwa di akhir zaman itu Tuhan saya sendiri yang datang untuk mengatakan bahwa inilah aku, jalan keselamatan, seperti itu. Dan di Muslim sendiri, di Al-Quran sendiri menyaksikan itu. Apakah itu benar atau gimana, Bang? Iya, baik. Kenapa Nabi Isa yang turun? Alasannya karena ada tugas yang harus dia selesaikan. Apa tugas itu? Menghakimi. Ketika dia datang sebagai hakim, berarti ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa ini? Mereka yang telah mempermalukan Nabi Isa di hadapan Pencipta. Makanya dalam Al-Quran itu beliau ditanyai, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, wahai engkau Isa, hambaku, ciptaanku yang kuciptakan tanpa ayah, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang tersebut mempertuhankan, menjadikan engkau sebagai Tuhan selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau wahai Tuhanku, tidaklah patut aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Jika aku mengatakan itu, pasti engkau mengetahui. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata, mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sehingga Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu, apabila nanti manusia dikumpulkan, dihimpunkan, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Artinya Yesus itu adalah manusia yang disembah oleh manusia selain daripada Allah. Apakah Yesus akan memusuhi Kristen? Matius 7, 22-23. Ternyata betul, Yesus memusuhi orang Kristen. Zuma mengatakan bahwa Matius 7 ayat 22-23 membuktikan bahwa Yesus memusuhi orang Kristen. Wah, pernyataan ini cukup berani, tetapi juga sangat-sangat ngawur. Mari kita baca dahulu ayatnya. Pada hari terakhir bahwa orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Sekarang pertanyaannya, apakah ayat ini menunjukkan bahwa Yesus menolak semua orang Kristen? Jawabannya tidak. Ingat, jawabannya tidak. Yang Yesus tolak di sini adalah orang-orang yang mengaku percaya, tetapi dalam praktiknya mereka hidup dalam kedurhakaan dan dosa. Jadi, apakah ayat ini menunjukkan bahwa Yesus menolak semua orang Kristen? Jawabannya tidak. Karena memang ayat ini bicara tentang orang-orang yang
mengaku percaya, tetapi dalam hidupnya mereka tidak menghidupi apa yang Yesus minta atau Yesus perintahkan. Mereka mungkin melakukan banyak hal secara religius atau hal-hal yang kelihatannya rohani, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Jadi, kalau Zuma berpikir ayat ini membuktikan bahwa Yesus menolak pengikutnya, dia sangat-sangat salah paham. Dia tidak mengerti ayat ini. Justru ayat ini membuktikan bahwa Yesus adalah hakim pada hari kiamat yang akan menghakimi manusia berdasarkan hubungan sejati dengannya, bukan sekadar tindakan lahiriah. Dan kalau kita bandingkan keyakinan ini dengan keyakinan Islam, siapa sebenarnya yang dianggap sebagai hakim di akhir zaman? Apakah Muhammad? Tentu saja tidak. Islam sendiri mengajarkan bahwa Isa Al-Masih yang akan datang sebagai hakim. Jadi, jika Zuma mau konsisten, dia harus kembali mengakui bahwa Yesus punya otoritas ilahi yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Ingat ya, jika Zuma mau konsisten, dia harus mengakui hal ini. Dia harus mengakui bahwa Yesus punya otoritas ilahi yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Kesimpulannya pada bagian ini, Matius 7 ayat 22-23 tidak membuktikan bahwa Yesus menolak orang Kristen, karena itu adalah tanggapan atau pernyataan yang sangat-sangat ngawur. Tetapi justru mengajarkan bahwa hanya mereka yang benar-benar mengikuti Yesus, yang mengenal Yesus, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itulah yang akan menerima keselamatan daripada Yesus itu sendiri. Mari kita lanjutkan. Yang kedua, Nabi Isa turun ke atas muka bumi ini untuk apa? Wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu kata Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Lalu kemudian, ketika Nabi Isa turun sebagai hakim, siapa yang mau dihakimi? Umat Islam mau dihakimi. Apa alasannya umat Islam mau dihakimi? Nabi Isa tidak datang untuk umat Islam. Nabi Isa datang untuk Bani Israel. Maka yang dihakimi adalah mereka yang terdakwa. Kenapa mereka terdakwa? Karena mereka melakukan pengingkaran kepada ajaran Nabi Isa ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Makultu lahum, saya tidak berkata sesuatu yang bukan hakku. Yang aku katakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di dalam Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada Yesus memerintahkan manusia beribadah pada hari Minggu? Tak ada. Ada Yesus memerintahkan kemudian menyembah dirinya? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan makan babi? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan untuk ke gereja? Tak ada. Ada Yesus mengajarkan untuk tidak bersunat? Tak ada. Lalu apa kemudian bisa dihakimi di Islam dari Yesus? Tak ada. Yang dihakimi adalah orang yang mengaku-ngaku pengikutnya, membawa-bawa pengikutnya, tetapi mempermalukan dirinya di hadapan Tuhannya. Makanya dikatakan datangnya Yesus menghakimi berdasarkan dengan perkataan dan firman yang ia sampaikan kepada Bani Israel. Zuma mengatakan bahwa Yesus hanya akan menghakimi orang Yahudi, bukan orang Islam. Dia mengutip Yohanes 12 ayat 48 sebagai bukti. Mari kita baca dulu ayat ini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Lalu Zuma menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa Yesus hanya menghakimi orang Yahudi, dan orang yang tidak menaati firman-Nya itu adalah mereka yang beribadah hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, menjadikan Paulus sebagai rasul, dan ini jelas-jelas salah kaprah besar. Mari kita luruskan satu persatu. Apakah Yohanes 12 ayat 48 mengatakan
Yesus hanya menghakimi orang Yahudi? Tidak. Ayat ini tidak membatasi penghakiman Yesus hanya kepada orang Yahudi atau bangsa tertentu. Faktanya, di dalam Matius 25 ayat 31-32, di situ juga dikatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa ia akan menghakimi semua bangsa. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahtanya, di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Jadi jelas, Yesus datang bukan hanya untuk menghakimi orang Yahudi, tetapi seluruh umat manusia termasuk orang Islam tentunya di sini. Kemudian, apakah Yesus melarang ibadah hari Minggu? Zuma sepertinya memang tidak tahu bahwa hari Minggu dipilih sebagai hari ibadah bukan berdasarkan perintah Musa, tetapi karena Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu. Dapat kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang pertama, dan juga dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Para rasul atau para murid Yesus, mereka sendiri yang berkumpul dan beribadah pada hari Minggu sebagai penghormatan atas kebangkitannya. Jadi, klaim Zuma ini tidak memiliki dasar. Kemudian, apakah makan babi itu dilarang? Zuma tampaknya lupa bahwa Yesus sendiri sudah mengatakan semua makanan halal dalam Matius 7 ayat 18-19. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hatinya, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Jadi orang Kristen yang makan babi tidak melanggar firman Yesus tentunya. Keempat juga, apakah sunat wajib bagi orang Kristen? Perjanjian Lama memang mengharuskan sunat, tetapi dalam Perjanjian Baru sunat bukan lagi syarat keselamatan. Paulus menjelaskan bahwa yang penting bukanlah sunat lahiriah, tetapi sunat hati, atau tetapi hatinya yang disunat. Itu dapat kita lihat di dalam Roma 2 ayat 29 dan juga di dalam Galatia 5 ayat yang ke-6. Kemudian apakah Paulus adalah rasul yang sah? Zuma juga memang tidak tahu dan mungkin tidak sadar bahwa Paulus dipilih langsung oleh Yesus sendiri. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15, Tuhan Yesus berkata kepada Ananias tentang Paulus, "Pergilah, sebab orang ini," maksudnya adalah Paulus, "adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain." Jadi Paulus bukan rasul karangan, melainkan utusan langsung dari Yesus. Klaim Zuma tentang Yohanes 12 ayat 48 ini sangat-sangat ngawur tentunya. Yesus datang untuk menghakimi semua manusia, bukan hanya orang Yahudi, dan tuduhannya terhadap ajaran Kristen tidak memiliki dasar yang kuat dalam Alkitab. Saudara-saudara, kita tidak boleh tertipu atau termakan oleh kata-kata yang seperti yang diucapkan oleh Zuma ini. Kutipan-kutipan liar tanpa mengerti konteks. Yesus adalah hakim seluruh dunia, dan hanya Dia, di dalam Dialah adalah keselamatan itu sendiri. Matius 10 nomor 5 nomor 6 misalnya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa pesan Yesus? "Wahai muridku, ya paman, jangan kau ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari bangsa Israel." Kata siapa? Kata Yesus. Yesus nanti kelak datang menghakimi orang-orang ini. "Kau, pada saat aku nasihatkan jangan ke bangsa lain, ada di antaramu yang pergi ke bangsa lain sampai orang-orang ini menuhankan aku." Oh tidak Yesus, sepeninggalmu kami teraniaya, sepeninggalmu kami dibunuh, sepeninggalmu kami dipenjara, sepeninggalmu kemudian kami dihakimi. Siapa pelakunya? Sang pembinasa keji yang duduk dan ngaku-ngaku sebagai pengikutmu, ngaku-ngaku sebagai utusanmu, ngaku-ngaku sebagai rasulmu. Siapa namanya? Itu dia, Paulus. Sebuah klaim absurd dari Zuma yang mengatakan bahwa Yesus akan menghakimi orang yang memberitakan Injil kepada bangsa lain, termasuk Paulus. Dan seperti biasa, ayat yang dikutip ini diambil tanpa mengerti konteksnya. Ayat yang dikutip Zuma adalah Matius 10 ayat 56 yang berbunyi, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel."
Lalu Zuma mengatakan bahwa Yesus hanya mengutus murid-muridnya kepada orang Israel, maka siapapun yang membawa Injil ke bangsa lain, termasuk Paulus, sedang melanggar perintah Yesus dan akan dihakimi. Jadi aneh sekali pernyataan Zuma ini. Tapi benarkah demikian? Kita akan melihat kesalahan-kesalahan fatal Zuma melalui teks-teks Injil berikut ini. Ayat ini memang benar. Ayat yang dikutip oleh Zuma tadi memang benar bahwa pada saat itu Yesus hanya mengutus murid-muridnya kepada orang Israel. Tetapi Zuma gagal memahami bahwa ini adalah misi awal, bukan misi akhir. Karena fakta pertama, Yesus kemudian memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Dalam Matius 28 ayat 19-20, setelah kebangkitannya, Yesus memberikan amanat agung. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perhatikan ayat ini. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi, klaim Zuma langsung terpatahkan. Yesus sendiri yang mengutus murid-muridnya ke seluruh bangsa. Fakta yang kedua adalah Yesus sendiri berkata, Injil untuk segala bangsa. Dalam Lukas 24 ayat 47, Yesus menegaskan bahwa, dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ayat ini jelas mengatakan, Lukas 24 ayat 47 ini jelas mengatakan bahwa pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi Zuma salah besar jika mengira Yesus hanya datang untuk orang Israel. Fakta yang ketiga, Paulus diutus langsung oleh Yesus. Zuma menyerang Paulus, tetapi apakah dia sadar bahwa Paulus dipilih langsung oleh Yesus? Sebagaimana yang sudah kita paparkan sebelumnya, bahwa di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15, Tuhan berkata kepada Paulus, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang Israel. Jadi Paulus tidak melanggar perintah Yesus, justru Yesus sendiri yang mengutus Paulus ke bangsa-bangsa lain. Kesimpulannya adalah Zuma salah total. Zuma salah total. Matius 10 ayat 5-6 hanya berlaku sementara, karena Yesus awalnya mengutus murid-muridnya kepada bangsa Israel terlebih dahulu. Setelah kebangkitannya, Yesus memerintahkan Injil diberitakan ke seluruh dunia, seperti bagaimana dicatat di dalam Matius 28 ayat 19-20. Juga Paulus diutus langsung oleh Yesus sendiri untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Jadi, jelas, sekali lagi saya katakan, klaim Zuma tidak ada dasarnya dan bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Saudara-saudara, jangan mudah tertipu dengan kutipan-kutipan ayat tanpa pengertian konteks yang benar. Karena kebenaran kebenaran ada di dalam Alkitab, dan kita harus memahaminya dengan benar juga tentunya. Dialah yang menyebabkan engkau menjadi Tuhan setelah engkau terangkat. Sedangkan tak ada firman yang kau sampaikan kepada kami, sembahlah aku, Tuhankanlah aku adalah firman yang menjadi manusia, aku adalah Bapa yang inkarnasi jadi manusia. Kamu tidak pernah mengatakan itu, makanya kami tidak pernah menuhankan dirimu. Hanya mereka, golongan orang-orang yang dari barat, yang kemudian mempertuhankan dirimu. Inilah Nabi Isa datang. Ngapain Nabi Muhammad datang? Untuk apa? Lo umatnya menerimanya sebagai rasul, umatnya menerimanya sebagai nabi. Tak ada kemudian kewajiban untuk beliau datang. Sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit, turun ke bumi untuk mempermalukan orang-orang yang telah mempertuhankan dirinya dengan mengatasnamakan Yesus. Zuma yang dengan percaya diri mengatakan bahwa Yesus tidak pernah menyuruh manusia menyembahnya atau menuhankannya. Lebih dari itu, Zuma bahkan berani mengatakan bahwa orang-orang barat yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan, dan bahwa ketika Yesus turun ke bumi kelak, dia akan mempermalukan orang-orang yang menuhankannya. Wah, ini pernyataan yang cukup berani juga, tetapi sangat-sangat ngawur. Mari kita beda satu persatu. Pertama, apakah Yesus pernah mengatakan sembahlah aku atau
Tuhankanlah aku. Suma sering menuntut ayat eksplisit yang mengatakan sembahlah aku atau Tuhankanlah aku, tetapi ini adalah trik retorika murahan. Coba pikir, dalam Alkitab, apakah ada ayat di mana Allah secara eksplisit berkata, "Aku adalah Tuhanmu, sembahlah aku"? Dalam kata-kata seperti itu, tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa Tuhan itu yang bicara ngaku-ngaku, "Aku loh ini, aku harus kamu sembah karena aku ini adalah Tuhan." Tidak ada kata-kata eksplisit seperti itu. Yesus juga tidak perlu berkata, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku," karena perkataan dan perbuatannya sudah cukup membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Pak Prabowo tidak perlu mengatakan, "Aku adalah seorang presiden." Dengan tindakan dan apa yang sedang dia kerjakan saat ini, sudah orang pasti tahu bahwa dia adalah presiden. Demikian juga Yesus, contoh sederhananya. Kemudian saya mau membuktikan bahwa Yesus itu menerima penyembahan. Di dalam Matius 14 ayat 33, setelah Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya menyembah dia dan berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Di dalam Matius 28 ayat 9, setelah kebangkitannya, para murid-murid yang bertemu dengan Yesus tersungkur dan menyembahnya. Di dalam Yohanes 9 ayat 38, orang buta yang disembuhkan Yesus menyembahnya. Jadi, jelas bahwa Yesus menerima penyembahan. Kemudian Yesus juga mengklaim kesetaraannya dengan Bapa. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Orang Yahudi mendengar ini langsung ingin melempari Yesus karena mereka paham bahwa Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 9, Yesus mengatakan, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Jelas dia menunjukkan atau mengklaim, Yesus sendiri mengklaim kesetaraannya dengan Bapa. Kemudian juga Yesus juga memiliki kuasa ilahi. Dia mengampuni dosa. Dalam Matius 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah untuk mengampuni dosa manusia. Yesus juga berkata bahwa dia akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Di dalam Matius 28 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi seluruh umat manusia. Jadi, klaim Zuma bahwa Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan adalah kebohongan total. Dengar baik-baik, klaim Zuma yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan adalah kebohongan total. Lanjut, apakah Yesus adalah firman yang menjadi manusia? Zuma menantang dengan berkata, tidak ada ayat yang mengatakan aku adalah firman yang menjadi manusia. Tapi apakah itu benar? Jelas sekali Yohanes 1 ayat 1 dan 14 berkata dengan sangat jelas, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah tadi telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Apakah yang sulit dipahami dari ayat ini? Sangat-sangat jelas disebutkan bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Sekali lagi, klaim Zuma sekali lagi dalam kesempatan ini kita hancurkan secara total. Apakah Yesus adalah Bapa yang menjadi manusia? Zuma juga berkata bahwa tidak ada ayat yang mengatakan aku adalah Bapa yang menjadi manusia. Nah, di sini kita harus berhati-hati karena Bapa bukanlah Yesus dan Yesus bukanlah Bapa. Tetapi Yesus adalah satu dengan Bapa dalam kesahannya di dalam Allah Tritunggal. Yesaya 6 ayat 9 Yesaya 9 ayat 6 menyebut Yesus sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi, meskipun Yesus bukan Bapa, dia tetap memiliki sifat kekekalan dan keilahian yang sama dengan Bapa. Pertanyaan selanjutnya dari Zuma, apakah Yesus akan datang untuk mempermalukan orang yang menuhankannya? Zuma dengan percaya diri mengatakan bahwa Yesus akan turun untuk mempermalukan orang-orang yang menuhankannya. Benarkah demikian?
mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus sendiri tentang kedatangannya. Di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 32 dikatakan bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Yesus tidak datang untuk mempermalukan pengikutnya, sebaliknya Dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh dunia. Siapa yang akan dipermalukan? Mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang tidak percaya kepadanya. Jadi, kalau Zuma berpikir Yesus akan mempermalukan orang Kristen, dia sedang memutarbalikkan fakta ini, bahwa mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan, mereka yang tidak percaya kepadanya, mereka itulah yang akan dipermalukan nantinya. Jelas-jelas Zuma salah total di dalam pernyataannya di dalam video yang sudah kita dengar tadi. Yesus tidak perlu berkata sembahlah aku secara eksplisit, karena dia sudah menerima penyembahan dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dia juga adalah firman yang menjadi manusia sebagaimana dicatat dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14 yang membuktikan dengan jelas bahwa pernyataan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia itu ada. Dan Yesus juga bukan Bapa, tetapi satu dengan Bapa dalam keesaan Tritunggal. Yesus akan datang sebagai hakim untuk menghakimi dunia, bukan untuk mempermalukan orang yang menyembahnya. Jadi saudara-saudara, jangan sampai tertipu dengan klaim ngawur seperti ini. Kebenaran ada di dalam firman Tuhan, dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini yang terjadi, dan itu dibenarkan oleh Bible. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kau dengar dari aku, itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14 nomor 27. Adakah Yesus mengajarkan Tuhankanlah aku? Jadilah kalian Kristen. Ibadahlah minggu, Natalanlah kalian. Ada Yesus mengajarkan itu? Tak ada. Nah, orang-orang yang melakukan prosesi-prosesi tersebutlah yang kelak akan dihakimi oleh Yesus. Mana endingnya? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Mana endingnya? Matius 23 nomor 15, nomor 36 dan seterusnya. Ini fakta real sesuai dengan data yang ada di dalam Bible dan juga yang ada dalam Al-Quran. Makanya ia datang. Kenapa dia datang sebagai hakim? Karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang menggantikan ajarannya dengan ajaran manusia. Zuma mengutip Yohanes 14 ayat 27, Matius 7 ayat 23 sampai Matius 7 ayat 22 sampai 23 dan Matius 23 ayat 15 36 dan seterusnya. Tetapi dengan cara yang ngawur. Menurutnya Yesus akan datang untuk menghakimi mereka yang menggantikan ajarannya dengan ajaran manusia. Wah, memang sepertinya dia sedang menyerang kita, tapi tanpa dasar, malah menjatuhkan dirinya sendiri. Mari kita beda lagi satu persatu. Dalam Yohanes 14 ayat 27, apakah Yesus melarang ajaran baru? Zuma mengutip Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lalu Zuma mengatakan, Yesus hanya membawa damai, bukan agama baru. Jadi ajaran setelahnya termasuk yang dikembangkan oleh Paulus adalah ajaran manusia, bukan ajaran Yesus. Ini merupakan kesalahan fatal. Dengarkan, Yesus memang datang membawa damai bagi mereka yang percaya, tetapi juga mengatakan bahwa kedatangannya akan membawa perpecahan, karena orang harus memilih antara mengikut Dia atau tetap dalam dosa dunia, di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 36. Yesus juga sendiri yang mengatakan dan memilih Paulus sebagai rasulnya. Kalau Paulus menyebarkan Injil itu karena Yesus sendiri yang mengutusnya. Yesus tidak pernah berkata bahwa ajarannya tidak dibolehkan, diberitakan, dan dikembangkan dalam pengajaran gereja. Justru dia memberikan amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19-20 untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Zuma jelas-jelas salah total jika menganggap Paulus mengganti ajaran Yesus. Kemudian, Zuma juga mengutip Matius 7 ayat 22-23, apakah Yesus menolak orang Kristen? Zuma mengutip ayat ini mengatakan bahwa Yesus akan menolak orang Kristen dan mengajarkan
ajaran yang selain dari ajaran aslinya. Lalu Zuma berkata, ini bukti bahwa Yesus tidak mengakui orang Kristen yang menuhankannya dan mengganti ajarannya dengan ajaran Paulus. Ini juga adalah sebuah kesalahan fatal. Dengarkan baik-baik. Yesus tidak sedang berbicara dengan semua orang Kristen, tetapi tentang orang yang mengaku percaya tetapi tidak sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan kepadanya. Masalahnya dalam ayat ini bukan pada menyebut Tuhan, tetapi pada orang yang mengaku percaya tetapi tidak hidup sesuai kehendak Allah. Paulus tidak mengganti ajaran Yesus, justru dia mengajarkan apa yang diterima langsung dari Kristus. Jadi, Zuma di sini gagal memahami konteks ayat ini. Ayat yang ketiga adalah Matius 23 ayat 15-36. Apakah Yesus menolak penginjilan? Zuma mengutip ayat ini dan menyerang penginjilan Kristen tentunya. Sebenarnya dia mau menyerang itu. Zuma mengatakan Yesus sedang menegur orang yang menyebarkan agama yang salah, dan menurutnya ini termaksud penginjilan Kristen tentunya. Terutama yang dilakukan oleh Paulus, karena Paulus yang memberitakan Injil sampai kepada bangsa-bangsa di luar orang-orang Yahudi. Ini adalah sebuah kesalahan fatal. Dengarkan baik-baik. Yesus sedang menegur, di dalam ayat itu, Yesus sedang menegur ahli Taurat dan orang-orang Farisi, bukan rasul-rasulnya. Jadi, Farisi mengajarkan hukum manusia di atas hukum Allah. Kita dapat melihat di dalam Matius 15 ayat 9. Sedangkan Paulus justru mengajarkan Injil yang asli. Yesus sendiri menyuruh murid-muridnya kok untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi, penginjilan Kristen adalah kehendak Tuhan. Sekali lagi, Zuma gagal memahami konteks. Apa yang sebenarnya Yesus ajarkan? Yesus berkata, kedatangan yang kedua adalah untuk menghakimi dunia. Siapa yang akan dihukum? Orang yang menolak Injil dan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan orang yang menyebarkan ajarannya. Siapa yang sebenarnya menggantikan ajaran Yesus dengan ajaran manusia? Yaitu orang-orang yang menolak kehelayannya. Jadi, siapa yang menggantikan ajaran Yesus dengan ajaran manusia? Mereka yang menolak kehelaan Yesus. Jika Zuma menolak kehelaan Yesus, berarti Zuma menolak atau menggantikan ajaran Yesus dengan ajaran manusia. Siapa manusia itu? Kalian jawab sendiri. Kemudian, siapa yang menggantikan ajaran Yesus dengan ajaran manusia? Orang yang menolak pengajaran para rasul yang diutusnya. Dia, siapa yang sebenarnya menggantikan ajaran Yesus dengan ajaran manusia? Mereka atau orang-orang yang mengikuti ajaran lain yang mengubah Injil seperti yang diajarkan dalam abad ke-7 oleh Muhammad. Jadi, kalau Zuma berbicara tentang orang yang menggantikan ajaran Yesus dengan ajaran manusia, itu lebih cocok untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, ini adalah pelajaran penting untuk kita, untuk tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang asal kutip Alkitab. Kebenaran tetaplah kebenaran, dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Hakim yang akan datang untuk menghakimi dunia. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jika video ini memberkati kalian, mari dukung channel ini dengan scan QR Code. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang mengenal kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.